Pinkrank TV. Her setup senin ve kamis inşallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Akhlak Islam, saudaraku seiman, sesungguhnya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, dan diberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh tersebut. Berapa banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal saleh. Maka dari itu, saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah menggunakan kesempatan-kesempatan yang besar untuk beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Kita di bulan Sya'ban atau di penghujung bulan Sya'ban, mungkin insyaallah sekitar seminggu lagi, seminggu lebih, kita akan menghadapi sebuah bulan yang sangat mulia sekali. Dahulu para sahabat apabila hendak datang bulan Ramadan, mereka bergembira, yuhanni ba'duhum ba'dha, bahkan mereka saling memberikan selamat kepada yang lainnya dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. Mereka gembira, mereka senang karena hati mereka dipenuhi dengan keimanan. Karena bulan Ramadan memang adalah merupakan bulannya orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan orang-orang yang menginginkan surga. Bulan Ramadan adalah bulan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam amal saleh. Karena subhanallah, pahala yang begitu besar yang Rasulullah SAW janjikan di bulan Ramadan yang luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dikeluarkan Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, itu salat malam di bulan Ramadan, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang qiyam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ternyata untuk mendapat dan meraih ampunan Allah di bulan Ramadan sangat mudah. Bagaimana tidak?
berpuasa itu saja sudah menggugurkan dosa. Kita sholat tarawih, sholat malam itu pun sudah menggugurkan dosa. Makanya Nabi SAW mengancam dan mendoakan orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dan hadis dari Imam Ahmad dan Musnadnya, "Rahiman fumri'in," dalam satu lafaz yang lain, "Syaqiya abdun dakhala alaihi syahru Ramadan fa kharaja minhu falam yughfar lahu." Semoga terhina, dan satu lafaz, semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan akhi, sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan, mendoakan kehinaan bagi orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena orang ini rupanya menyia-nyiakan bulan Ramadan. Berarti orang yang bulan Ramadan tidak sungguh-sungguh memang tidak ada tekad dan niat untuk memperbaiki diri. Karena subhanallah di bulan ini Allah mudahkan segala-galanya ketaatan. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidat asyayatin wa radatul jin wa ghulqat abwabul an-niran wa futihat abwabul jannah wa yunadi al-munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailah." Subhanallah. Apabila malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan itu, jin-jin yang durhaka itu kata Rasul diikat. Apa makna diikat? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan diikat secara hakiki. Artinya jin-jin yang jahat-jahat itu, yang durhaka-durhaka itu diikat. Itu menunjukkan tidak semua jin diikat. Karena dalam riwayat yang itu dia dengan lafaz maradatul jin, itu jin-jin yang durhaka yang diikat. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan setan diikat yaitu disempitkan majalis syayatin, disempitkan dengan kuasa itu yang setan untuk menggoda kita. Karena ketika kita berpuasa, maka saat itu syahwat kita pun mengendur, berkurang. Sementara syahwat adalah merupakan pintu setan untuk menggoda seorang hamba. Maka ketika seorang berpuasa, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua makna ini ditunjukkan oleh dua makna hadis tersebut. Masuk padanya hadis tersebut wallahu a'lam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, sufidat syayatin, maradatul jin, setan-setan itu jin-jin yang jahat itu akan diikat. Wa ghulqat abwabun niran, pintu neraka akan dikunci. Insyaallah. Fafutihat abwabul jannah, pintu surga akan dibuka. Subhanallah. Pintu neraka ada berapa? Ada yang tahu? Pintu neraka ada berapa? Ada 7, betul. Kalau pintu surga ada 8. Surga ada berapa tingkat?
Ada yang tahu? Siapa yang bilang 100? Coba. Ada yang punya pendapat lebih dari itu? 100 itu hanya untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah saja. Ya. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah tingkatan surga. Yang jelas tingkatan surga sangat banyak, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ada 2000 tingkat. Namun tidak ada dalil yang jelas tingkatannya sangat banyak sekali, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka semuanya di bulan Ramadan. Masya Allah. Wa yunadi, kemudian kata Rasulullah nanti, dan akan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Karena di bulan Ramadan ini saudaraku sekalian, kebaikan dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Orang yang berpuasa, Allah mudahkan kebaikan kepada dia. Kenapa? Karena puasa adalah salah satu pintu kebaikan. Sebagaimana dalam Tirmidzi dari hadits Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kalian kepada pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Mau ya Rasulullah. Ternyata apa? Mu'adz mau diajarkan oleh Rasulullah SAW pintu kebaikan. Jadi kebaikan itu kan banyak sekali, ya tidak? Kebaikan itu banyak sekali, ketaatan itu banyak sekali. Ternyata ketaatan dan kebaikan yang banyak itu ada pintunya, Pak. Berapa pintunya? Ternyata Rasulullah hanya menyebutkan 3 saja. Apa itu 3 pintu kebaikan? Kata Rasulullah yang pertama, as-siyamu junnah, berpuasa sebagai tameng. Yang kedua, pintu kebaikan apa? Was-shadaqah tudfi'ul khafi'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti memadamkannya air kepada api. Pintu yang ketiga apa, Pak? Ada yang tahu? Wasolatul rajul fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di tengah malam. 3 pintu ini ada tidak di bulan Ramadan? Ada. Di waktu siang kita puasa, di waktu malam kita apa? Sholat tarawih, sholat qiyam. Alhamdulillah. Terus antum dan kita semua sangat dianjurkan di bulan Ramadan untuk banyak sedekah, tidak? Ya. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, ya, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bayangkan, kalau kita amalkan 3 perkara di bulan Ramadan, berarti terbuka kepada kita semua pintu-pintu kebaikan. Ya tidak? Nah, bayangkan kalau kita memiliki 3 pintu kebaikan, berarti terbuka di hadapan kita seluruh kebaikan. Oleh karena itulah di bulan Ramadan, kenapa perbuatan amal saleh itu sangat mudah kita lakukan? Karena memang ternyata pintu-pintu kebaikan itu semua dibuka, pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Maka dari itulah saudaraku sekalian, apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggunakan Ramadan dengan semaksimal mungkin? Kenapa ada orang yang datang bulan Ramadan malah berat hatinya? Karena jawabannya apa?
hatinya kotor. Hatinya kotor. Hatinya kotor dengan syahwat, hatinya kotor dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotornya hati itu yang mempengaruhi ibadah dia nanti di bulan Ramadan. Ada orang, kalau bedanya kita dengan salafus saleh terdahulu, kalau salafus saleh itu berharap mudah-mudahan Ramadan itu sepanjang tahun. Kalau kita dari hari pertama sudah hitung-hitung Ramadan, Lebaran tinggal 29 hari lagi. Ya Allah. Kenapa? Kita pengen bebas lagi. Seakan-akan kita memandang Ramadan itu sebagaikan penjara. Kalau salafus saleh memandang Ramadan itu bagaikan istana. Makanya salafus saleh betah dengan bulan Ramadan. Salafus saleh dengan datangnya Ramadan gembira, dengan perginya Ramadan sedih dan menangis. Kalau kita datangnya Ramadan cemberut. Ketika Ramadan mau pergi tertawa riang. Kenapa? Karena ternyata hati kita kotor. Karena hati kita lebih menginginkan dunia, sedangkan salafus saleh lebih menginginkan akhirat. Subhanallah saudaraku sekalian. Maka dari itulah, ya akhi, kalau kita ingin Ramadan ini benar-benar menyenangkan di hati kita, berarti yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul pertama melihat, yang kita lihat itu besarnya pahala, bukan yang dilihat beratnya amal. Siapa yang belum apa-apa sudah melihat berat, biasanya mundur duluan. Ya, Bapak. Kalau Bapak mau melakukan sebuah pekerjaan, ternyata pekerjaan itu berat. Ya. Tapi di balik pekerjaan berat ini ada keuntungan yang luar biasa. Misal Bapak disuruh kerjanya berat tapi gajinya besar. Kalau Bapak melihat beratnya pekerjaan, mundur Bapak, nggak mau. Tapi kalau Bapak melihat gajinya yang besar, nggak apa-apa lah. Sabar sebentar, kerja yang berat, tapi saya bisa dapat gaji yang besar. Mas mau nggak? Saya pekerjaan Mas, tapi pekerjaannya malah agak berat ini. Cuma gajinya 1 miliar Mas, 1 bulan aja. Kira-kira gimana Mas? Hah? Tergantung. Kalau antum melihat pekerjaannya, berat banget, betul. Nggak mau. Tapi kalau antum melihat kepada gajinya, gede juga, nggak apa-apa lah, berat sebulan, cuma sebulan kok. Iya. Nggak apa-apa, sabar-sabar ini sebulan. Yang penting saya bisa dapat gaji 1 miliar. Masya Allah. Pahala Ramadan lebih dari 1 miliar, Pak. Surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka ketika kita menghadapi Ramadan, yang kita lihat pahalanya, ampunan yang besar di sisi Allah, pahala yang besar di sisi Allah, kemenangan, kesuksesan, ketakwaan dan yang lainnya. Kalau kita memang menginginkan akhirat, maka kita akan senang dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa? Saya puasa sebulan, puasa cuma dari subuh sampai maghrib kok, nggak sampai 24 jam. Alhamdulillah. Malamnya kan masih bisa makan, ya enggak? Ya. Maka orang yang menginginkan pahala yang besar di hari akhirat, apalagi kalau antum sudah terbiasa puasa sunnah, Masya Allah. Luar biasa saudaraku sekalian. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, "Man shoma imanan
wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman? Karena untuk berpuasa itu butuh keimanan, Pak. Keimanan kepada Allah, kepada apa? Kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Oleh karena itulah orang yang mau berpuasa, beramal soleh, mau sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, mau sedekah, itu hanya orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang menginginkan dunia, sulit. Ya. Saat puasa ditunggu-tunggunya, sampai telepon ke Roja, Pak, request Pak, apa? Request ada maghrib Pak. Requestnya ada maghrib. Subhanallah. Saudara seiman azan ya Allah. Oleh karena itu lagi akhi, kata para ulama, beramal soleh itu adalah hiasan hati. Sedangkan sebelum menghias, kita harus membersihkan ruangan dulu. Bayangkan Pak, kalau masjid ini kotor, banyak sampah, terus Bapak hiasin dengan hiasan-hiasan, kira-kira hiasannya jadi indah nggak Pak? Hah? Enggak. Supaya hiasan terlihat indah, apa yang harus kita lakukan Pak? Bersihkan dulu ruangannya, bersihkan, sampahnya dikeluarkan, kotorannya dibersihkan. Setelah bersih, rapi, baru dikasih hiasan. Jadi kelihatan bagus nggak Pak? Demikian pula hati kita Pak. Hati kita banyak kotorannya, banyak sampahnya, banyak dosanya. Lalu kita mau menghiasi dengan amal soleh, amal solehnya juga jadi kotor Pak. Betul. Oleh karena itulah ya akal Islam, penting kita untuk tahliyah qabla tahliyah, membersihkan dulu sebelum menghiasi. Maka bersihkan hati kita dengan banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah ya akhi, orang yang banyak istighfar kepada Allah, biasanya Allah mudahkan amal soleh untuk dia. Syekhul Islam Taimiyah pernah berkata, kata beliau, apabila aku merasa berat untuk mengamalkan suatu amal, maka aku banyak istighfar kepada Allah. Lalu kemudian Allah memudahkan aku untuk beramal soleh. Makanya kalau kita mau mengamalkan suatu amal soleh, kok berat rasanya, itu tanda karena hati kita masih kotor. Dan saya sendiri merasakan, kalau mau tahajud kok berat sekali. Ya, padahal kalau udah jam 3:30 ini, mau tahajud kok berat sekali. Ya, akhirnya saya istighfar kepada Allah, astagfirullah, saya minta ampun terus. Itu tiba-tiba Allah berikan kekuatan untuk bangun. Itu saya merasakan sendiri. Bagaimana kekuatan istighfar, kekuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak istighfar, banyak apa? Taubat. Karena dengan istighfar, dengan taubat itulah Allah akan membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, insya Allah Allah pun berikan kepada kita kemudahan dan kekuatan untuk beramal saleh. Nah, saudara seiman azanillah wa iyyakum. Jadi sebelum bulan Ramadan yang harus kita siapkan apa? Siapkan hati. Isi hati dengan keimanan. Siapkan hati. Bersihkan hati dari dosa dan nodanya. Siapkan hati supaya hati itu terbiasa dengan amal soleh. Makanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW memperbanyak apa? Di bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak apa? Puasa. Kenapa Rasulullah lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Muharram? Karena kata Ibnu Rajab, kalau bulan Sya'ban itu kan muqaddimah li Ramadan.
ia adalah muqaddimah untuk bulan Ramadan. Untuk bisa melakukan sesuatu harus biasa. Ada pepatah orang mengatakan bisa karena apa? Biasa. Kalau nggak biasa, nggak bisa. Bapak nggak punya kebiasaan menghatam Quran. Di bulan Ramadan biasanya untuk menghatam Quran berat juga. Tapi ketika Bapak sudah ada kebiasaan dan sudah membiasakan diri di bulan Sya'ban ini untuk baca Al-Quran, di bulan Ramadan insya Allah bisa. Saya sedih terkadang melihat banyak ikhwan ketika saya tanya bulan Ramadan kemarin sudah khatam Quran berapa juz? Tes berapa kali? Aduh Ustaz, saya nggak khatam. Nggak khatam? Ngapain aja? Kerja. Emang kamu kerja berapa jam? 8 jam. Oke, kerja 8 jam. Terus sisanya apa? Tidur berapa jam? 8 jam. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. 8 tambah 8 berapa? 16. Lagi sisa berapa jam? 8 jam lagi kamu kemana kan? Sekarang kalau kamu baca 1 juz berapa jam sih? Nah, kalau kamu baca Al-Qurannya lancar dan bacanya agak cepat, paling lama 40 menit, 45 menit 1 juz. 45 menit. Antum nonton sinetron berapa jam? Hah? 1 jam setengah. Kenapa 1 jam setengah bisa antum nonton sinetron untuk baca Quran dan bisa 45 menit atau 30 menit? Bisa nggak antum bagi satu hari, misalnya 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Oke, 10 lembar bisa nggak antum bagi 5? Habis subuh 2 lembar, habis 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Bisa nggak seperti itu? Dicicil. Tidak bisa juga. Terus ngapain? Ya akhi, bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sampai-sampai ulama salaf terdahulu kalau datang bulan Ramadan, semua majlis taklimnya diliburin. Tidak ada taklim, khusus baca Quran saja. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau datang bulan Ramadan majelis hadisnya libur. Ngapain? Khusus baca Quran saja. Sampai disebutkan buat Imam Syafi'i di bulan Ramadan, satu harinya itu khatam 2 kali. Sehari semalam Imam Syafi'i ya khatamnya itu 2 kali, Mas. Ajib ya. Ya. Nah coba ya, tapi jangan sampai kita seperti tadi ya. Kita sebenarnya target. Saya targetnya sebulan Ramadan nanti saya harus khatam 3 kali. Tapi untuk bisa khatam 3 kali sehari 3 juz. Pagi 1 juz, siang 1 juz, sore 1 juz. Bisa nggak seperti itu? Katakan bisa, jangan katakan tidak bisa. Bisa insya Allah, asal ada tekad bulat. Dan Masya Allah ya, hasil membaca Quran itu luar biasa untuk hati kita. Walaupun misalnya antum nggak paham artinya, tapi setidaknya itu bisa membandingkan hati. Saya membaca sebuah kitab, saya lupa judul kitabnya. Ya, penulis buku itu membawakan sebuah kisah. Ada seorang ayah mencari ikan di laut. Ya, tapi jarinya itu gede-gede bolongnya. Saat dijari
ikannya lolos lagi. Akhirnya si anaknya berkata, "Pak, ngapain menjaring sementara ikan jalannya seperti itu?" Apa kata si bapak? "Ya, setidaknya jalannya bersih deh." Maksudnya apa? Membawakan cerita ini katanya. Demikian pula orang yang membaca Al-Quran walaupun gak paham, setidaknya hatinya bisa berbunyi. Apalagi kalau dia paham, semakin dia akan bertambah keimanan dan cahaya. Nurun ala cahaya di atas cahaya. Kata sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Hati yang bercahaya dengan iman ditambah lagi cahaya Al-Quran, bertambahlah cahayanya. Maka di bulan Ramadan ini Pak, jadikan Al-Quran sebagai hiasan hidup kita di hari-harinya. Jangan lupa kemanapun Bapak pergi ke ladang bawa mushaf. Setelah ladang capek istirahat, baca Quran. Bapak pergi ke kantor bawa mushaf. Bapak pergi kemanapun bawa mushaf, ada kesempatan baca Quran. Wallahi akhi, tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kita hidup bersama Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan jadikan Al-Quran sebagai teman akrab kita. HP-nya istirahat dulu kalau bisa bulan Ramadan. Kalau sekarang antum main HP, banyak di antara kita Pak main HP sehari itu bisa lebih dari 4 jam. Lebih. Bahkan HP itu lebih dari istri. Kalau istri ketinggalan, bisa balik sendiri. Kalau HP ketinggalan, maka dari itu ya lagi di bulan Ramadan kesempatan kurangi main HP. Kurangi waktu kita banyak nggak berkah gara-gara HP, benar. Antum di WhatsApp ada berapa grup? 30 grup. Setiap grup dibacain, dikomentarin, bayangkan. Itu untuk mengomentari grup-grup HP saja, WhatsApp itu bisa butuh 1 jam lebih. Belum lagi di Telegram, belum lagi Facebook. Waduh, habis waktu kita untuk sebatas media sosial. Allah musta'an. Maka di bulan Ramadan jangan, saudaraku, jangan sampai HP kita menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jangan sampai gara-gara HP kita ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan. Demikian, saya mohon maaf tidak bisa lama-lama ya, karena pesan dari ketua saparnya begitu. Ketua saparnya bilang, "Ustaz jangan lama-lama." Ya oke, insyaallah. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.